Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. masih dengan gue Angga. Hari ini kita mendatangkan narasumber dari seorang aktivis mahasiswa. Siapakah dia? Langsung saja kita ke Bro Wayon. Oke, Bro Wayon, halo. Ya, halo. Coba sebelum kita mulai, perkenalkan dulu diri dulu. Siapa, nama, alamat, kuliah di mana, dan sekarang kegiatannya apa di kampus. Silakan. Ini harus benar tadi. Ya nggak usah, Saya ya bikin aja. Ya, saya sekarang Wayan Adi Permana namanya. Untuk saat ini di Ketua Umum Ketua Umum. di pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Pringseu. Oke. Aktivitas ya masih sebagai mahasiswa tentunya yang kebetulan lagi musim akhir di tahap akhir usaha, mudah-mudahan Ya. lancar. Amin lah ya. Sekarang lagi nyusun skripsi. Alamat mana nih? Alamat aslinya nih di Kabupaten tetangga sebenarnya di Lampung Tengah. Di Lampung Tengah ya. Berkuliah di Berkuliah di Kabupaten Pringseu Pringseu di Umpri ya. di Universitas Muhammadiyah Pringseu. Oke. Fakultas Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi akan menjadi seorang narator bahasa Inggris ya, public speaker yang bagus gitu untuk bahasa Inggris. Oke. Hari ini kenapa kita hadirkan seorang aktivis mahasiswa? Kita akan menyoroti tentang isu yang lagi hangat di Indonesia tentunya. Selain COVID-19 yang sudah hangat, yang sedang hangat, sekarang ada yang lebih panas lagi di Wayon terkait dengan Omnibus Law yang sudah diketuk palu di DPR RI, rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Ini kita akan bertanya dulu nih, menurut Bro Wayon nih, selaku aktivis mahasiswa, pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, apa sih yang membuat yang menjadi rancangan undang-undang ini setelah diketuk palu menjadi undang-undang sehingga menimbulkan banyak kontra di masyarakat? Coba dijelaskan dulu seperti apa itu Omnibus Law itu. Kalau kita sih ya, teman-teman aktivis mahasiswa terkait Omnibus Law ini sebenarnya pro kontra, kemudian isu ya di tengah masyarakat yang kita rasakan juga apalagi telah ditetapkan dari RUU menjadi UU. Sebenarnya kalau kita jelas banget keributan ataupun isu ini sudah sejak awal dikeluarkannya RUU. Begitu RUU Omnibus Law ini keluar, itu sudah banyak dari berbagai lembaga ataupun organisasi kemasyarakatan itu sudah Menolak lah ya. menolak bahasanya. Dari awal diterbitkan pun sudah banyak ormas-ormas itu menolak untuk tidak dilanjutkan pembahasan stop. Nah, kok malah tiba-tiba nih kan bahasanya, tahu-tahu sudah ditetapkan sama DPR. Yang tadinya katanya schedule-nya adalah tanggal 8, tanggal 5 sudah diketok palu. Itu kan iya benar, tadinya sudah betul ya bahwasanya paripurna untuk Omnibus Law ini tanggal 8 Oktober. Iya. Nah, sebelum itu kita sebenarnya sudah berubah sih dari awal keluar Omnibus Law itu, kemudian banyak masukan, protes dan lain macam dari elemen masyarakat tentunya. Itu kan banyak juga, ada keluar juga bahasanya itu strategi kerja kan, untuk tinjau ulang lah, Ini jangan ulang. peninjauan ulang terkait banyak sih masukan itu kan terkait Omnibus Law strategi kerja. Ya ini belum masuk sebenarnya. Kemudian keluar lagi tanggal 8, Ya. tanggal 8 akan paripurna, tiba-tiba Di tanggal 5 tanggal 5 ada operasi senyap. Nah. Ada operasi senyap. tidak ada yang tahu gitu kan. Anggota dewan tiba-tiba mengetok palu tentang rancangan undang-undang menjadi undang-undang Jadi udah tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Oke. Itu di sudut pandang sebagai mahasiswa. Ini kan Omnibus Law ini pertama kali dicetuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada saat pelantikannya, bahwasanya akan menyimpelkan ya, membuat simpel birokrasi yang ada di Indonesia. Makanya keluarlah Omnibus Law itu untuk menyederhanakan undang-undang yang membuat investasi
Indonesia itu menjadi terhambat. Dengan terbentuknya Omnibus Law ini, kira-kira poin yang paling sangat berpengaruh untuk buruh kerja. Anda kan selaku aktivis mahasiswa yang notabene adalah agent of change katanya. Agent of change, iron stock, dan social control. Ini terkait dengan buruh kerja ini ada beberapa poin yang kita dengar. Memang itu sangat merugikan para pekerja yang ada di Indonesia dan menguntungkan para investor-investor yang masuk ke Indonesia. Menurut Anda gimana? Terkait beberapa poin itu yang maksudnya mungkin poin yang sangat kontra yang mencolok di Omnibus Law itu ada beberapa poin yang memang rancu sekali ya juga dengan dalih alih-alih DPR selalu berkata ini untuk kepentingan rakyat. Kan seperti itu pasti ini untuk kepentingan rakyat, mendahulukan kepentingan rakyat. Sekarang begini, setelah kita pahami benar dari UU ya, sekarang kita bicara UU sudah ditetapkan, UU Omnibus Law ini malah justru tidak seperti yang diucapkan mendahulukan kepentingan rakyat. Tidak pro rakyat malah. Tidak pro rakyat malah. Yang katanya mendahulukan kepentingan rakyat, tapi kok yang poin mana yang mendahulukan? Yang mananya poin mana yang memprokan rakyat gitu. Ataupun pro. Karena pada dasarnya DPR itu adalah wakil rakyat. Wakil rakyat yang harusnya memperjuangkan hak-hak dan aspirasi, menyampaikan aspirasi rakyat. Mungkin bisa disebutkan salah satu poin yang memang dapat yang sangat berat arti dan sangat merugikan para pekerja atau para pengrajin atau berpengaruh pada usaha-usaha yang ada di Indonesia. Contohnya buruh itu terkait dengan pesangon, terkait dengan jumlah jam kerja, terkait dengan masalah gaji yang ditentukan oleh pengusaha. Bisa jadi nanti gaji itu mungkin di bawah UMR. Nah, itu menurut Anda poin mana yang lebih berpengaruh dan memang yang membuat memang Anda mewakili sebagai agent of change dan social control di masyarakat sebagai mahasiswa ya, dan mengkritisi itu, menurut Anda poin mana yang sangat berat dan memang harusnya pemerintah memperhatikan itu? Ya, jadi seperti yang di awal saya bilang, dalam pertanyaan ini yang mendahulukan rakyat gimana. Jadi salah satu contohnya ada beberapa poin di situ. Salah satunya tidak lagi perusahaan ataupun investor kemudian di para buruhnya ini pekerja itu tidak mendapatkan ataupun akan bahasanya outsourcing. Outsourcing itu untuk bisa sampai jadi outsourcing selamanya ataupun tenaga kontrak selamanya. Nah, jika memang seperti itu akan dampak yang paling terlihat jika memang poin itu adalah perusahaan akan sangat mudah untuk mem-PHK pekerja. Mem-PHK pekerja. Bentuk PHK pasti akan lebih tinggi. Iya, karena tidak semakin jika ditetapkan itu outsourcing ataupun tenaga kontrak dan sebagainya itu mudah di PHK karena tidak semakin sedikitnya pekerja tetap. Karena poin yang tertera di situ hanyalah untuk pekerja tetap itu. Jadi tidak ada peningkatan dari tadinya tenaga kontrak akan naik menjadi tenaga tetap ya. Itu tenaga tetap sangat berkurang dengan Omnibus Law ini. Bahkan ada yang menggiring opininya bahwasanya tenaga kontrak akan menjadi sumber hidup. Lantas kapan ada peningkatan ekonomi di salah satu di sudut-sudut masyarakat yang sudah bekerja di bawah perusahaan tersebut gitu ya. Oke, berbicara masalah itu, ketika berbicara masalah PHK yang akan tinggi nantinya, maka itu kaitannya dengan pesangon kan. Pesangon juga diatur di dalam undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja ini, karena pesangon tersebut katanya nih ya di dalam undang-undang itu bahwasanya pemberi pesangon itu diberikan keleluasan untuk pengusaha, kan kesana arahnya. Lantas dalam sudut kita kembali kepada berwayang dari sudut mahasiswa, harusnya apa yang dilakukan oleh anggota DPR kali ini dilihat, karena ini adalah kita masih fokus, negara kita masih fokus bagaimana cara
menurunkan angka terkena virus COVID. COVID ini masih menjadi trending topic dan menjadi isu yang masih hangat kali ini. Indonesia termasuk negara yang juga terkena dampak dari COVID-19 ini. Tiba-tiba ada pembahasan lain di Senayan sana yang bukan mencari bagaimana formulasi COVID ini harus berhenti, malah membuat membuat formulasi malah fokus kepada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut Anda seperti apa terkait dengan isu COVID? Terkait isu COVID, bahasanya gimana ini kok ya ada-ada saja gitu. Sebenarnya kita COVID ataupun pandemi ini pun ya belum selesai. Masyarakat masih dihantui ya, masih jadi momok yang terbesar tentunya kan COVID itu, keresahan di sana di sini. Kemudian kok ya ada-ada saja, malah ditambahin dengan malah menimbulkan kericuhan ya. Menimbulkan lagi yang ini saja bahasanya masih gaduh dibawa di masyarakat, ditambah lagi dengan yang omnibus law ini kan istilahnya ada-ada saja gitu. Nanti bisa jadi saya bilang gini, ada pertanyaan juga tentunya nih Bang. Tadi terkait COVID ya, ini lagi suasana seperti ini, pandemi. Dengan ditetapkan saat ini juga, ditambah lagi yang juga belum lama itu dari Kapolri juga itu kan mengeluarkan untuk tidak boleh berunjuk rasa, tidak memberikan izin untuk unjuk rasa. Sekarang gini, ditetapkan kondisi sedang pandemi, masyarakat tidak boleh COVID, tidak boleh demo, tidak boleh berkerumun, nanti mungkin bahasanya begini, penularannya ada di situ. Klaster baru penularan COVID dari peserta demo. Nah, bisa saja kan seperti itu. Membangun image-nya dari situ. Nah, membangun image-nya lagi-lagi yang dikambing hitamkan COVID itu. COVID-nya. Klaster baru dari peserta demo. Nah, sekarang gini, ini sudah tahu kondisi masih pandemi seperti ini, kenapa harus disahkan sekarang juga? Nah, apakah maksudnya supaya masyarakat ini tidak bisa demo dengan ditakut-takuti dan kemudian ditambah dari Kapolri memberikan via Telegram ya kalau nggak salah itu dari via Telegram itu untuk tidak memberikan izin kepada masyarakat ataupun lembaga melakukan demonstrasi. Apakah di situ momentum nyolong-nyolong dari DPR di situ mungkin? Mungkin bisa saya simpulkan menurut bahasanya Bro Wayan adalah ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Di saat pandemi ini masih panas-panasnya, masih ramai-ramainya, mereka berusaha untuk membuat suatu keputusan dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang sehingganya seperti kawan-kawan di luar, organisasi masyarakat maupun juga organisasi kemahasiswaan disarankan untuk tidak melakukan unjuk rasa. Lantas, setelah seperti ini terjadi, apa yang harus dilakukan dan apa yang bisa masyarakat bangun sehingganya menurut Bro Wayan undang-undang tersebut tidak layak untuk dijadikan rancangan undang-undang tersebut tidak layak untuk diketok palu dulu menjadi undang-undang di saat masa pandemi. Ya, kalau kita berbicara seperti itu istilahnya ibarat nasi sudah jadi bubur ya, istilahnya ini sudah ditetapkan. Sekarang yang kita bisa tuh karena memang sudah ditetapkan pastikan tetap sih tidak untuk diam dengan segala metode, di mana kita menyuarakan bahwasanya ini tuh enggak sesuai, kami masih menolak masyarakat dengan dampak yang akan diterima oleh masyarakat dari pengesahan RU menjadi UU ini. Kemudian kita masih punya masalah juga COVID ini belum selesai gitu kan. Yang kami dari mahasiswa tentu ya kami nggak akan diam sebenarnya dengan segala upaya kami nggak akan diam tentunya. Ya bagaimana supaya COVID ini cepat selesai, kemudian RUU ini ya terus terang tidak bisa menunggu saja,
dengan beberapa hal yang sudah kita sampaikan. Artinya tetap mahasiswa tetap berupaya bagaimana menyuarakan aspirasi dari rakyat, dari para pekerja buruh untuk kiranya tidak menindas mereka. Artinya keputusan dari pemerintah itu bukan malah pro rakyat, tapi malah menjadi berkontra dengan rakyat. Artinya bahwasanya beberapa hal yang saya dapat simpulkan atau saya dapat simpulkan dari bahasanya Doyen adalah harusnya di masa pandemi ini para petinggi negara itu fokus dalam bagaimana memberantas COVID di Indonesia, bukan malah menimbulkan Kegaduhan yang baru. kegaduhan yang baru. Kegaduhan itu belum selesai. Bisa dijadikan bentuknya bahwasanya itu kegaduhan yang baru. Berarti jangan-jangan ini asumsi yang berkembang. Jangan-jangan negara ini tidak fokus pada pemberantasan COVID, malah fokus dalam penciptaan undang-undang mensahkan RUU menjadi UU. Benar nggak seperti itu menurut pandangan mahasiswa? Bisa aja sebenarnya juga apakah COVID itu benar ada juga bisa jadi. Sebenarnya keseriusan pemerintah sebenarnya kan dipertanyakan untuk penanganan COVID ini kan. Iya. Kalau yang seperti yang selalu digembur-gemburkan untuk bahwasannya COVID ini bakal tidak diperbolehkan sekolah masuk segala macam, tapi kenapa harus ditambahi dengan masalah baru? Itu sebenarnya serius tidak dengan penanganan COVID itu. Kalau mau serius ya satu dulu lah. Ini fokus setelah COVID selesai baru berbicara dengan Omnibus Law ya, berbicara tentang Omnibus Law. Untuk penanganan COVID belum selesai tetapi sudah ada masalah baru. Ini pesan yang akan disampaikan dengan pemerintah dari sudut mahasiswa. Sampaikan saja di acara podcast kita. Mudah-mudahan siapapun yang melihat dan menonton bisa tersampaikan apa sebenarnya cerita masyarakat bawah tentang rancangan undang-undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ya, itu mungkin saya mewakili teman-teman mahasiswa ataupun dengan masyarakat dari bawah kami. Dan itu masih berharap pada pemerintah yang selalu menggaung-gaungkan pro rakyat, mementingkan kepentingan rakyat, ya dengarlah keluh kesah kami, gitu loh. Kan wakil rakyat itu mewakili kami di bawah. Yeah. Suara kami kan juga untuk beliau itu untuk mewakili kita di atas. Jadi begini, ya didengar dulu keluh kesahnya. Ini dari awal diturunkan pun masih dalam bentuk RUU, kami masyarakat sudah tidak setuju dengan itu. Ya didengar dulu gitu loh Bang. Istilahnya kan kita tidak menolak, tapi ada beberapa poin yang mungkin bisa ditinjau ulang gitu loh. Karena itu poin-poin tersebut ya tidak pro rakyat kita bilang. Tolong buat anggota dewan, pemerintah di Senayan sana didengarlah tanggapan kami di masyarakat, mahasiswa ataupun lembaga yang lain bahwasanya kami itu nggak suka loh. Kita dari awal Omnibus Law ini sudah tidak setuju. Kenapa kok masih berkekeh gitu bahasanya? Kekeh dilanjutkan, bersikeras dilanjutkan sampai dengan ditetapkan akhirnya. Apa yang selama ini kita nggak didengar? Pesan kami tolong didengar dulu orang-orang di bawah, masyarakat di bawah yang dulu ya memilih bapak-bapak, ibu-ibu untuk mewakili kami di DPR di sana. Nanti poinnya adalah suara kita di bawah harusnya disuarakan di sana, bukan malah yang tadinya wakil rakyat malah akhirnya menjadi rakyat. Itu mungkin tanggapan dari sudut mahasiswa. Kalau kita bisa berbicara gambling, mahasiswa andai saja tidak COVID dan memang RUU ini ditetapkan menjadi undang-undang, akankah ada demonstrasi besar-besaran berskala nasional atau memang demonstrasi itu hanya berkembang di provinsi-provinsi saja, atau memang seperti yang sudah terjadi yang lalu ada unjuk rasa 212, akankah ada terjadi seperti itu dikala memang COVID ini memang sebelumnya tidak ada? Mungkin terjadi tidak? Iya pasti sangat tidak. Karena dari awal diluncurkan pun
Ya. sudah demonstran Ya. keluar. Istilahnya itu ibaratkan api demonstrannya awal itu pun belum padam. Ya. Ini ditambah lagi disundut, ya kemungkinan itu sangat besar untuk demonstran itu dari berbagai ya, dari mungkin dari buruh, peserta buruh, ataupun dari massa, ataupun elemen masyarakat yang lain, seperti halnya kasus yang sebelumnya abang tadi sampaikan, demonstran 212 yang lain. Ya sangat memungkinkan karena memang tuntutan-tuntutan kita dari awal ataupun masukan ataupun yang ingin kita tinjau dari RUU Omnibus Law ini kan sampai dengannya ditetapkan itu masih ada tetap itu loh. Beberapa pasal-pasal yang sudah jelas tidak pro rakyat itu masih ada. Bukan kita waktu Anda waktu itu mengecam bahwasanya tidak perlu dibahas. Iya. Kan gitu. Tidak perlu ada klaster pembahasan di bagian ketenagakerjaan. Bahasanya klaster. Karena menurut Presiden Jokowi ada klaster. Klaster di mana pembahasan cipta kerja itu bagian ketenagakerjaan itu perlu ditinjau ulang dan tidak perlu ditunda untuk pembahasan itu. Karena disangka dikira apa ya, menurut Presiden Jokowi itu sepertinya banyak yang akan masyarakat menentang, masyarakat Indonesia akan menentang itu. Kenapa itu tidak diindahkan? Kan itu poinnya. Iya, tidak diindahkan, bukan menunda permintaannya dari mahasiswa, tapi tidak dibahas, dan tidak dilanjutkan. Bukan ditunda ya. Bukan ditunda. Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan juga kan, pada saat di media massa semua orang meliput itu, bahwasanya Presiden Jokowi memberi apresiasi apabila RUU Omnibus Law ini selesai dibahas dalam waktu 100 hari. Menurut Anda gimana? Selesai dibahas waktu 100 hari. Kemudian ini kan namanya undang-undang itu yang akan kita patuhi, yang akan kita laksanakan. Dengan polemik yang dirasakan, kemudian pro dan kontra yang begitu banyak, yakinkah 100 hari itu cukup untuk membahas itu semua? Karena 100 hari untuk dijalani seumur kita berjalan. Dijalani seumur ya undang-undang itu berada. Karena kita harus patuhi undang-undang. Karena undang-undang kalau sudah ditetapkan ya sebagai warga ya gimana, kita harus mematuhi itu. Jadi 100 hari kerja untuk ya apakah itu waktu yang cukup sepadan dengan setelah ditetapkan? Sekarang saya akan bertanya secara singkat. Jawabnya dengan bahasa yang singkat pula. Yang diuntungkan dalam RUU ini atau undang-undang Omnibus Law ini, investor atau para pekerja? Investor diuntungkan. Investor yang lebih diuntungkan. Atau ada indikasi semua wakil rakyat itu adalah seorang investor dan mungkin 80% atau 90% dari pengusaha? Mungkin keterkaitan lebih banyak. Keterkaitan antara pemerintah dengan perusahaan, dengan investor masih seperti ini, masih keterkaitan. Ada keterkaitan. Intinya adalah bisa disimpulkan bahwasanya hari ini pemerintah, hari ini anggota dewan yang mengetuk dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Berarti kepentingan pribadi bukan kepentingan masyarakat. Betul atau tidak? Ditanya betul atau tidak, kita hanya berasumsi dari hal yang kita lihat ya, dari fakta-fakta, kemudian ya mungkin sekali ada kemungkinan kesana. Bahwasanya ini kepentingan pribadi mereka, bukan artinya asli suara rakyat. Itu kesimpulannya. Closing statement dari Bro Wayan selaku aktivis mahasiswa, apa yang disampaikan? Closing statement dari kami tentunya lebih dengarlah, jangan mau didengar saat kampanye, tapi tuli saat sudah menjadi ataupun sudah mendapatkan duduk kursi. Sudah dapat kursi menjadi tuli. Iya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Oke, terima kasih Bro Wayan sudah menyempatkan waktunya di acara podcast kita, sudah menyempatkan hadir di podcast kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga hidupkan tombol notifikasinya. Terima kasih Bro Wayan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya. Ya.